Ruditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dan saya akan membacakan PPT teman saya yang bernama Yuliana dengan judul PPT-nya itu adalah tes. Baik, yang pertama itu pengertian. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis yang digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran dengan cara yang sudah ditentukan. Tes berupa pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Tes merupakan serangkaian cara atau proses yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik untuk menilai, mengukur sejauh mana tingkat perkembangan atau potensi peserta didik selama menempuh pendidikan menggunakan beberapa cara yang disebut tes, baik tes tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang B yaitu tujuan. Jadi tujuan tes adalah untuk melakukan serangkaian penilaian dari hasil yang dicapai melalui tes seorang individu. Dalam proses pembelajaran, dari bentuk tes yang diberikan nantinya mampu melihat potensi yang sejauh mana perkembangan peserta didik seperti yang pertama itu tes penetapan. Nantinya mampu mengetahui keterampilan peserta didik sesuai dengan kompetensi di silabus dan RPP. Yang kedua tes diagnostik. Nantinya mampu mengetahui masalah yang diderita peserta didik hingga mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga tes formatif. Nantinya mampu memantau kemajuan belajar siswa serta kelemahan yang memerlukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Yang keempat tes sumatif. Dan nantinya mampu menentukan hasil pencapaian siswa dan keberhasilan siswa di akhir pengajaran pendidikan. Yang ke-C, bentuk. Yang pertama itu tes esai adalah suatu bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk uraian dengan mempergunakan bahasa sendiri. Dalam tes jenis siswa dituntut untuk berpikir dan menggunakan kemampuannya sendiri. Yang kedua tes objektif adalah tes hasil belajar yang terdiri dari butir soal yang dapat dijawab oleh siswa dengan memilih salah satu jawaban yang telah tertera. Tes objektif dapat digolongkan menjadi tes objektif benar salah, menjodohkan, melengkapi isian singkat dan pilihan ganda. Yang kedua ialah macam-macam. Yang pertama itu tes penempatan. Tes dilakukan untuk mengukur tingkat keterampilan siswa dalam bidang tertentu. Contohnya, pilihan ganda serta uraian. Dan yang kedua tes wawancara, yakni mengumpulkan keterangan dengan menggunakan tanya jawab secara lisan dengan tujuan yang telah ditentukan. Tes ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui beberapa tingkat kemampuan yang dimiliki serta didik terhadap materi. Dan yang ketiga itu tes diagnostik. Tes yang dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi siswa kemudian mencari cara agar mudah mempelajari materi pembelajaran. Dan yang keempat, tes formatif adalah tes yang dilaksanakan pada saat berlangsungan pengajaran maupun berakhirnya pengajaran, yang dilakukan untuk mengontrol kemajuan pelajar siswa selama proses pengajaran berlangsung. Dan yang kelima, tes sumatif atau seleksi adalah tes akhir yang diprogramkan dan hasilnya digunakan untuk menetapkan apakah seseorang siswa naik kelas, lulus atau tidaknya dalam program pendidikan tersebut. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan PPT teman saya yang bernama Yuliana. Jadi kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.